Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kepada para hadirin. Kami ucapkan Bapak Ibu Sivitas Akademik, teman-teman mahasiswa UNER, sahabat Puspas, sahabat Gria Khadijah yang sudah bergabung di dalam Zoom meeting Puspas untuk menghadiri acara talk show Kartini Masa Kini bersama dengan Puspas dan Gria Khadijah Universitas Airlangga. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arta Merika. Saya di sini bertindak sebagai moderator pada acara talk show pada sore hari ini dan juga mewakili seluruh panitia acara yang telah bekerja keras agar acara talk show pada sore hari ini berjalan dengan baik. Nah, para hadirin, seperti yang telah saya paparkan sebelumnya, dalam rangka memperingati Hari Kartini pada tahun 2021 ini, akan diadakan acara yang sangat spesial, yaitu talk show dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat potensial di bidangnya, dengan tema Perempuan Cahaya Bukanlah Nomor 2 dan Mampu Berkarya Tanpa Menghilangkan Lemah Lembutnya. Kemudian para hadirin, tujuan dari pelaksanaan acara ini adalah untuk meningkatkan motivasi kepada generasi muda, khususnya kaum perempuan, untuk menggapai cita-cita dan menumbuhkan rasa bangga serta toleransi bersama. Harapan kita semua agar acara ini dapat berlangsung dengan sukses dan lancar, tanpa adanya halangan suatu apapun, dan juga dapat memberikan manfaat yang sangat besar, menambah wawasan, kemudian menginspirasi kita untuk menggali potensi kita lebih, agar kita dapat berguna baik di dalam keluarga, masyarakat, kemudian institusi tercinta kita, Universitas Airlangga. Baik, saya akan melanjutkan. Sebelum kita memulai acara talk show pada sore hari ini, persilahkan kami perwakilan dari Saudari Isna Munisa untuk membacakan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 257 sampai dengan 259. Kepada Saudari Isna Munisa kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي
هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melanjutkan acara. Izinkan saya membacakan perkenalan singkat CV dari narasumber pada acara sore hari ini. Yang kami hormati Ibu Nur Aini Hidayati, Sarjana Ekonomi, Magister Sains dan PhD, selaku narasumber yang juga merupakan Koordinator Bidang Penjaminan Mutu Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga. Beliau juga merupakan dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Sebagai narasumber yang kedua, yang kami hormati Dr. Tika Widyastuti, Sarjana Ekonomi Magister Sains, selaku narasumber yang juga merupakan Wakil Dekan 1 Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Beliau juga sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Baik, acara selanjutnya, Bapak dan Ibu serta teman-teman hadirin sekalian, kita akan memasuki sesi talk show. Sesi talk show yang pertama kita akan persilahkan Ibu Nur Aini. Mari kita sambut Ibu Nur Aini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik. Ini habis rapat tadi selesai jam 3. Masya Allah Ibu, dalam rangka memperingati Hari Kartini, pada hari ini kami bangga berkesempatan untuk menghadirkan Ibu di tengah-tengah kami semua. Bagaimana tidak, sosok Ibu Aini ini sangat menginspirasi kita semua sebagai seorang ibu dan juga merupakan guru bagi kita semua. Mungkin kita akan mulai Ibu untuk talk show yang pertama. Nah, Ibu, izinkan saya bertanya, sosok R.A. Kartini di mata seorang Ibu Aini itu bagaimana? Buat saya pribadi ya, Ibu Kartini itu adalah pahlawan ya, pahlawan perempuan gitu ya, bahwa kita semua itu punya mimpi dan Ibu Kartini itu adalah salah satu contoh dari keteguhan menggapai impiannya. Bahwa di zamannya Ibu Kartini itu kan tidak semua orang itu bisa melanjutkan kuliah maksudnya melanjutkan sekolah ya, pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan Ibu Kartini itu sangat memperjuangkan pentingnya kesetaraan pendidikan bagi semua orang, khususnya perempuan ya. Jadi Ibu Kartini itu merefleksikan banyak gagasan, ide, gitu ya, bagaimana pentingnya pendidikan itu bagi semua orang, khususnya perempuan ya. Kemudian Ibu mengilhami tanggal 21 April itu sebagai Hari Kartini. Kegiatan positif apa sih yang dapat kita lakukan dalam ikut serta memperingati Hari Kartini ini, Ibu? Yang pasti ya, bahwa Hari Kartini tanggal 21 April itu kan
mengingatkan bagi kita semua bahwa pentingnya ide, gagasan, pemikiran itu yang dituliskan oleh Ibu Kartini itu dengan cara yang baik dan benar gitu ya, sehingga itu bisa langgeng sampai sekarang kita bisa mengetahui apa yang jadi ide, pikiran, gagasannya Ibu Kartini, dan itu hendaknya menjadikan kita untuk berefleksi bersama-sama bahwa kita semua, tiap orang itu punya hak dan kesempatan yang sama, termasuk juga dalam hal pendidikan. Bagaimana sih Bu, kita itu sebagai perempuan Indonesia, kan mungkin ada beberapa yang masih kental dengan budaya seperti perempuan itu tidak perlu berpendidikan tinggi, begitu. Karena nantinya akan menjadi berumah tangga. Nah, kalau misalkan sedang itu kan berarti bertolak belakang dengan maksudnya dengan perjuangannya Ibu Kartini. Nah, itu bagaimana kita menyikapi doktrin-doktrin seperti itu, Ibu? Tentang pendidikan ya, apakah itu pendidikan sampai pendidikan tinggi atau tidak, itu saya cenderung lebih suka gitu ya melihatnya itu sebagai literasi ya. Kalau literasi itu artinya kita bisa lihat dari sisi formal maupun informal kan Mbak Arta gitu ya. Jadi bahwa di agama aja gitu kita sudah diajarkan gitu ya bahwa pentingnya kewajiban gitu ya, kewajiban menuntut ilmu itu adalah wajib gitu ya. Kewajiban menuntut ilmu itu nanti mungkin ada Pak Ustadz di sini, Pak Ustadz Zaki ya gitu ya, bahwa mohon dikoreksi kalau saya salah Pak Ustadz. Jadi bahwa menuntut ilmu itu yang pertama itu adalah wajib. Jadi dari kecil sampai kita ke liang lahat itu kita wajib menuntut ilmu. Kita bisa tahu gitu ya dari apa yang diperintahkan oleh Allah gitu ya. Bahkan ayat pertama saja gitu yang turun itu adalah Iqra. Bacalah gitu ya. Jadi bacalah itu menunjukkan bahwa pentingnya literasi ya, pentingnya pendidikan itu bagi seluruh manusia ya, terutama khususnya perempuan juga. Mengapa? Karena gini, jangan salah gitu ya, bahwa orang jangan salah itu dalam menuntut ilmu gitu ya, itu tujuannya nggak boleh salah. Gitu katanya Pak Ustadz. Banyak Ustadz itu mengatakan bahwa menuntut ilmu itu tujuannya nggak boleh salah, nggak boleh ada tujuan-tujuan dunia ya gitu ya. Maksudnya nanti biar dapat kerja lebih mudah gitu. Itu sebenarnya kok secara esensial itu bukan ya, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib ya, itu untuk memperkaya diri kita sendiri gitu ya, memperkaya kalau kita sudah insya Allah baik gitu ya, kita bisa menularkan apa yang kita punya, menularkan kebaikan, itu semakin banyak menularkan kebaikan tuh kalau lebih banyak orang. Kemudian yang kedua itu pada akhirnya gitu ya, perempuan itu pada akhirnya juga akan menikah gitu ya, insya Allah akan menikah, berkeluarga, punya anak, ada suami, ada anak, dan ibu itu adalah madrasah pertama ya bagi anak-anak. Jadi penting bahwa pendidikan itu penting gitu, itu untuk mendampingi bagaimana kita mendampingin suami gitu ya, mendampingi anak-anak gitu ya, mulai dari masa-masa kritis mengenalkan hal-hal yang basic ya, dari tauhid, kemudian banyak hal gitu, itu penting, itu penting dimiliki oleh tiap perempuan gitu ya, yang insya Allah nanti akan menjadi ibu, karena nanti akan mengajarkan pada anak-anaknya hal-hal yang pertama gitu yang dikenalkan, selain bapaknya ya yang mengenalkan, itu juga ibunya, termasuk juga Pak Wakil Presiden kita dulu Pak Muhammad Hatta itu sudah menyatakan hal itu ya. Jadi itulah betapa pentingnya peran perempuan gitu ya dalam pendidikan.
menjadi seorang ibu dan tetap selalu berkarya, itu tips untuk perempuan Indonesia itu. Jadi tentang apa tadi pertanyaannya, pilihan apakah jadi wanita yang bekerja gitu ya di luar rumah dengan yang full di rumah tangga, itu bukan hal yang mesti diperdebatkan gitu ya. Karena bagi saya itu adalah mesti dikembalikan ke ini ya, mesti dikembalikan ke fungsi, ke tugas, ke peran perempuan itu dari sisi agama itu gimana? Itu aja sih, menempatkan diri kita gitu sebagai perempuan itu bagaimana sih dalam perspektif menurut agama itu gimana gitu ya, bahwa yang pertama itu adalah perempuan itu sebenarnya adalah itu untuk jadi madrasah pertama ya bagi anak-anaknya. Kalau misalnya dalam berkeluarga, kita tahu bahwa menikah itu adalah menyempurnakan separuh agama gitu ya. Jadi niatnya kan mesti diniatkan ibadah ya, niatkan ibadah supaya bisa jadi tabungan ya di akhirat kelak gitu ya. Jadi tentang apakah mau memilih gitu ya, memilih untuk full jadi ibu di rumah saja gitu ya, itu nggak salah, itu sangat mulia gitu ya. Kalau saya boleh milih juga sebenarnya saya juga pengen full di rumah aja gitu ya. Cuman ada beberapa hal yang tiap orang itu berbeda gitu ya. Jadi itu pilihannya masing-masing, apakah tetap full di rumah ataukah mau juga bekerja. Tapi yang penting bahwa anak-anak gitu ya, nanti kalau sudah misalnya menikah gitu ya, udah berkeluarga, itu bawa rumah tangga, itu keluarga, itu nggak boleh ditelantarkan gitu ya. Intinya begitu. Sampai sekarang gitu ya. Yang pertama itu adalah banyak gitu ya pesannya, tapi ini ada sekitar 10 gitu ya yang saya coba sarikan. Yang pertama adalah katanya Ibu Kartini itu adalah kita dapat menjadi manusia sepenuhnya tanpa berhenti menjadi perempuan sepenuhnya. Kemudian yang kedua, bahwa kebahagiaan perempuan paling tinggi adalah hidup selaras dengan laki-laki. Jadi bahwa pun Ibu Kartini itu juga menyatakan bahwa keselarasan ya antara keseimbangan ya antara perempuan, peran antara perempuan dan laki-laki itu jadi penting ya. Seperti yang ada seperti quotes yang sering kita dengar gitu ya, bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk pria, bukan dari kepalanya untuk dijadikan atasannya, bukan pula dari kaki untuk dijadikan alas kaki yang diinjak, melainkan dari sisinya untuk jadi teman hidupnya, dekat dengan lengan untuk dilindungi, dan dekat dengan hatinya untuk dicintai. Jadi itu yang dikatakan oleh Ibu Kartini gitu ya, tentang keselarasan antara peran perempuan dan laki-laki. Kemudian yang ketiga yang sering disampaikan oleh Ibu Kartini itu adalah tentang nggak cukup otak gitu ya, katanya Ibu Kartini. Beberapa kali beliau itu menyatakan dalam tulisan-tulisannya itu adalah tentang bila orang itu sungguh-sungguh hendak memajukan peradaban, maka kecerdasan pikiran dan pertumbuhan budi harus bersama-sama dimajukan. Nggak cukup otak aja. Dan pun terhadap pendidikan, jangan hanya akal yang dipertajam, tapi budi pun harus dipertinggi. Itu yang banyak sekali ya, pembangunan manusia gitu ya, banyak yang jadi tujuan pembangunan manusia di banyak negara termasuk Indonesia itu adalah manusia seutuhnya ya, bukan cuma dari sisi
IQ ya, tapi juga EQ, SQ dan yang lainnya gitu ya. Itu juga penting. Kemudian satu hal gitu yang sangat mengharukan dari Ibu Kartini itu adalah maksud Tuhan terhadap kita itu adalah baik. Hidup ini diberikan kepada kita sebagai rahmat dan tidak sebagai beban. Jangan mengeluhkan hal-hal buruk yang datang dalam hidupmu. Tuhan tak pernah memberikannya. Kamu yang membiarkannya datang. Bagaimanapun jalannya, jangan sekali-kali lelah untuk berusaha gigih membela semua yang baik. Ikhtiarlah gitu ya. Ibu Kartini itu banyak menyampaikan dalam tulisannya itu tentang ikhtiar. Itu kita juga di dalam agama itu kita juga diajarkan untuk selalu ikhtiar. Pentingnya proses gitu ya, bagaimana ikhtiar itu dilakukan, berdoa, biarlah Allah yang menentukan. Terima kasih saya ucapkan atas waktunya Ibu Nur Aini berkenan bergabung, memberikan masukannya, kemudian saling bertukar pikiran juga pada sore hari ini, Ibu. Sehat terus Ibu sekeluarga. Ya, kasih Marta. Oke, matur nuwun.